warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dapat Rahmawati dengan NIM 857656609 seperti PGSD. Saya di sini akan membahas tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia. Salah satunya isu sosial yang semakin relevan di kalangan remaja dan mahasiswa. Diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba, belasan remaja diamankan polisi dari sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras daftar G. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan puluhan muda-mudi dari sebuah villa di kawasan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga kuat tengah berpesta narkoba, miras, dan seks bebas. Sebanyak 13 remaja dari 32 remaja yang didapati berada di dalam villa, 8 orang diantaranya remaja pria dan 5 orang remaja wanita. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengarai maraknya kejahatan di jalanan dengan pelaku anak di bawah umur tak lepas dari peran orang tua dan lingkungan. Juga termasuk peran sosial media. Pergaulan bebas bukan hanya tentang hubungan di luar batas norma, tetapi mencangkup berbagai perilaku menyimpang yang muncul akibat kurangnya kontrol diri, lamanya pengawasan, serta pengaruh lingkungan sosial dan digital. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, memahami isu ini sangat agar bisa lebih bijak dalam bersikap dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Menurut berbagai sumber pendidikan dan metode sosiologi, pergaulan bebas adalah pola hubungan sosial yang mengampuni batasan sosial, moral, atau hukum yang berlaku. Biasanya berkaitan dengan perilaku seksual pramuka atau berisiko, konsumsi alkohol atau narkotika, kekerasan dalam hubungan, dan pengaruh negatif dari lingkungan dan pertemanan. Selanjutnya, ada faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor penyebab pergaulan bebas itu antara lain, yang pertama, adanya kurangnya pengawasan keluarga. Banyak remaja tumbuh dalam lingkungan yang kurang komunikasi dan perhatian. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung mengikuti kelompok sebagai bentuk identitas diri. Yang ketiga, teknologi dan media sosial. Paparan konten yang tidak terfilterkan dapat mendorong perilaku menyimpang. Keempat, minimnya pendidikan kesehatan reproduksi. Banyak remaja tidak mendapatkan edukasi yang akurat dan ilmiah. Yang kelima, lingkungan sosial yang permisif. Normalisasi perilaku beresiko meningkatkan kecenderungan remaja mencoba hal-hal baru tanpa memahami risiko. Selanjutnya, dampak pergaulan bebas itu antara lain ada psikologis, itu stres, trauma, kecanduan, dan depresi. Yang ketiga, ada pendidikan, menurunnya prestasi belajar dan motivasi. Yang keempat, ada sosial, konflik keluarga, stigma, masa depan terhambat. Ada 4 contoh kasus atau aplikasi nyata di Indonesia. Contohnya itu ada data kehamilan remaja. Itu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,
pada tahun 2022 terdapat sekitar 1,2 juta kasus kehamilan tidak diinginkan dan sebagian besar dialami oleh kelompok usia remaja 15 tahun sampai 19 tahun. Angka ini mencerminkan tinggi resiko pergaulan bebas tanpa edukasi reproduksi yang memadai. Yang kedua, ada kasus penyalahgunaan narkoba. Data Badan Narkotika Nasional atau BNN 2023 menunjukkan bahwa sekitar 2,29 juta pengguna narkoba adalah remaja dan dewasa muda usia 15 tahun sampai 24 tahun. Yang ketiga, fenomena seksual bebas di kalangan remaja. Tahukah kamu, menurut BKKBN pada tahun 2024, meski angka pernikahan dini menurun dari 40 menjadi 26 per 1000 perempuan di usia 15 hingga 19 tahun, dan usia rata-rata menikah meningkat ini menjadi 22 tahun, tetapi pergaulan bebas di kalangan remaja justru semakin mengkhawatirkan. Data menunjukkan 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki telah melakukan hubungan seksual di luar nikah pada usia 15 hingga 19 tahun. Lebih lanjut lagi, ada sekitar 36 kehamilan per 1000 remaja putri, 7% pernikahan dini, dan antara 750.000 hingga 1,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pacaran di kalangan remaja saat ini bukan sekedar soal cinta-cintaan, tapi sudah melibatkan risiko seksual yang nyata dan menandakan bahwa pergaulan bebas telah masuk ke dalam kehidupan mereka dan perlu perhatian serius. Yang keempat, pengaruh media sosial. Kominfo mencatat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi internet tertinggi. Konten seksual dan kekerasan yang beredar tanpa filter menjadi faktor yang dapat mendorong perilaku menyimpang, terutama jika tidak disertai literasi digital yang baik. Nah, itu sekian pembahasan dari saya berkeuangan bebas yang ada di Indonesia. Buat kalian, tetap hati-hati dalam berkeuangan bebas. Kalian boleh berkeuangan bebas, tapi tetap melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tetap berkawan dengan teman-teman ya. Kalian boleh kok main sama teman-teman yang lainnya, jadi tetap berhati-hati ya. Dan ingat kata nasihat orang tua, bila orang tua kita tidak membolehkan, maka kita jangan melakukan yang enggak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.